saya ingin memberikan warning, peringatan buat diri saya dan semua. Hati-hati Pak, Bu ya. Hari ini ada upaya untuk menjauhkan umat dari ulama. Ada yang caranya kasar, ada yang caranya halus. Yang caranya kasar dengan jalan menjelek-jelekan ulama, mencaci maki ulama, mengumbar kekurangan ulama, memfitnah ulama, melecehkan ulama, mengkriminalisasi ulama, merendahkan ulama. Ini cara-cara kasar yang bisa dilihat secara kasat mata, saudara. Tujuannya apa? Supaya umat tidak lagi menghormati ulama, tidak menghargai ulama, tidak memuliakan ulama, sehingga umat meninggalkan ulama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada juga yang caranya halus, saudara. Caranya halus, caranya nggak kelihatan dia benci ulama, caranya nggak kelihatan dia musuhi ulama. Caranya halus Pak, caranya halus Bu. Bagaimana cara dia? Perhatikan baik-baik saudara. Saya berikan beberapa contoh. Pertama, apa dia katakan? Dia katakan, hei umat Islam, Islam itu agama yang suci, ulama itu manusia yang bersih. Karena itu harus hati-hati. Sedangkan politik itu merupakan ladang yang kotor, penuh intrik. Karenanya agama Islam yang suci, ulama yang bersih, jangan dibawa ke dalam ladang yang kotor, jangan dibawa ke politik. Maka itu jauhkan Islam dari politik, karena politik kotor, Islam itu suci. Karena itu jauhkan ulama dari politik, karena politik kotor, ulama itu bersih. Kelihatannya bagus ya? Ayo jujur, bagus ya? Kelihatannya cinta ulama ya? Ayo kelihatannya cinta ulama ya? Ini halus nih caranya nih, halus nih saudara. Ini caranya apa? Halus, nggak kasar. Dia puji Islam, dia puji ulama saudara. Tapi hati-hati saudara, ini kalimat haqqin yuradu biha batil. Ini kalimat yang hak tapi tujuannya batil saudara. Tujuannya apa? Supaya Islam dijauhkan dari politik, supaya ulama-ulama jauh dari politik, agar para bajingan supaya bebas main politik saudara. Supaya para bajingan seenaknya masuk ke dunia politik untuk mengatur seenaknya bangsa dan negara, bikin undang-undang seenaknya, bikin aturan seenaknya. Nanti kalau mereka sudah berkuasa, masuk menguasai politik, mereka bikin aturan seenaknya, ulama yang ditekan untuk melaksanakannya saudara. Betul? Betul? Itu saya mau tanya, cara mereka licik tidak? Jahat tidak? Hati-hati saudara. Maka itu kita jawab di sini. Hei, betul, Islam itu memang bersih, Islam itu memang suci. Betul, ulama itu memang mulia, ulama itu dimuliakan Allah. Innama yakhshallah min ibadihil ulama itu memang takut kepada Allah. Allah nyatakan dalam ayat yang lainnya lagi, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah meninggikan kedudukan para ulama. Betul, Islam itu suci, ulama itu bersih, Islam itu mulia, ulama itu terhormat. Betul. Tapi kalau kau mengatakan politik itu kotor, tunggu dulu. Politik itu tergantung siapa yang memainkannya. Manakala politik itu dimainkan oleh ulama yang mulia atas dasar agama yang suci, niscaya politik tersebut hanya ditujukan untuk mencari ridho Allah, hanya ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara saudara. Tapi manakala politik dimainkan oleh para bajingan, dimainkan oleh para pecundang, dimainkan oleh para penjahat, dimainkan oleh para mujrimin saudara, dijauhkan dari agama, maka politik tersebut hanya akan digunakan untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan, dan hanya akan merusak kepentingan bangsa dan negara. Betul? Jadi politik tergantung pemainnya saudara. Kalau yang main bersih jadi bersih, yang main kotor jadi kotor. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Sekarang saya mau tanya anda, mau politik kotor atau politik bersih? Politik kotor atau politik bersih? Pertanyaan saya yang berikutnya, apakah kalau bajingan main politik bisa bersih? Bajingan main politik bisa bersih? Bajingan main politik bisa bersih?